sliramu tak elus-elus utamu ning dompetku. Apa kowe ra ngrasa tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra ngrasa tak sawang saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Oke guys, masih bersama Mr. Chris di sini. Dan kali ini kita akan berbincang kembali setelah sekian lama kita tidak mengupload, kita tidak membuat konten tutorial, konten hiburan dan konten lainnya. Ya, sebelumnya Mr. Chris sedang fokus dengan skripsi. Mr. Chris sedang berjuang di zaman berentrelek, juang yen kelingan entrelek anak lanang lanang. Oke guys, Mr. Chris hari ini alhamdulillah masih waras. Karena sebelumnya sempat edan. Ya, kalau kita bahas kehidupan itu ya memang jatuh bangun ya, seperti lagu jatuh bangun aku mengejarmu kentruluk namun dirimu tak mau mengalah kentruluk ku katakan sejenak air. Salah lirik. Ya, kita kembali topik ya, hidup. Kita akan membahas realita kehidupan yang sangat keras, apalagi di era super modern, era yang serba canggih, informasi serba cepat, dan semuanya serba susah. Ya, sebenarnya kalau kita bahas kali ini ya, konteks kehidupan kali ini sebenarnya ada kontrasnya gitu. Jadi yang kontrasnya itu gini, jadi yang mudah, yang mengalami kemudahan, jadi mereka merasa ya sangat mudah menjalani kehidupannya. Tapi yang di posisi sulit ya sulit pitik ya. Jadi ya kalau kita bandingkan ya emang kontras gitu ya. Jadi kayak ya ada ketimpangan gitu. Jadi yang kaya ya mungkin semakin kaya, ya yang miskin yang nggak bisa bertahan ya bisa semakin miskin gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena sekarang kan pertama dimulai tahun 2020 awal itu kan pandemi menyerang, negara api menyerang, dan itu kan masa-masa sulit kala itu, benar-benar sulit, dan semua orang dituntut untuk bisa bertahan dan untuk survive, untuk menghadapi realita kehidupan ini. Dan ya ada yang bisa lolos, ada juga yang tidak bisa gitu. Yang lolos ya mungkin menemukan inovasi baru, menciptakan usaha, mendapatkan cuan lebih banyak, tapi itu memang perjuangan yang berat. Dan yang tidak bisa bertahan ya bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kebutuhan pokoknya saja susah gitu. Karena ya kalau dilihat ya kan kalau kita bahas konteks mata pencarian ya kan, ada juga sekarang walaupun era semua sudah modern kan, ya tetap masih ada yang usahanya itu harus bertemu langsung dengan orang gitu, alias ya berdagang di tempat gitu. Ada juga yang online gitu, yang semua serba berjualan di media sosial. Nah, kalau yang berjualan di media sosial ya akan diuntungkan karena semua beralih ke sana.
online shop, kemudian food, grab food, grab makanan, gojek online, shopee, atau lain sebagainya gitu. Atau mungkin pakaian, ya pokoknya yang serba online itu bertahan. Atau apalagi yang youtuber artis, wah ini semakin berjaya gitu. Tapi kalau yang harus bekerja secara langsung, misalnya kayak pedagang kaki lima atau pedagang di pasar gitu kan, mereka kan secara otomatis kan akan menurun omsetnya gitu ya. Ya akan sangat susah itu. Ada juga kasus yang kalau dilihat di media sosial, kalau lihat berita, untuk mendapatkan sesuap nasi saja, wah itu harus penuh usaha ekstra gitu ya. Ya gitu ya. Saya juga pernah mengalami di posisi itu, dimana dulu ketika survive itu benar-benar sulit ya, dan saya bisa menemukan usaha yang mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidup ya. Dan ya setelah menemukan ya mungkin disitulah posisi saya mandiri gitu ya. Tapi ya nggak sepenuhnya kita itu akan berjalan konsisten di jalannya. Ya namanya manusia kan ada posisi dimana dia akan memilih jalan yang lain. Nah, gitu ya. Di situ mungkin karena ya manusia itu adalah manusia yang suka mencoba, penasaran. Ya ada juga dia mungkin salah jalan gitu, dan akhirnya dia mengalami sebuah kegagalan atau mungkin sebuah permasalahan. Nah disitulah kita belajar gitu ya. Nah seperti itu ya, jatuh bangun ya, seperti lagu jatuh bangun aku mengejarmu, seperti itu. Oke, tapi ya nggak masalah gitu ya. Ya kita bandingkan saja seperti bumi ini, walaupun terlihat bulat gitu ya, tapi sebenarnya bumi itu dia tidak rata. Dia memiliki permukaan yang berbukit, berlembah ya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Begitulah kita, seorang makhluk, seorang yang diciptakan lemah gitu ya. Tapi bukan berarti kita pasrah, kita menerima nasib ya. Dengan disitulah kita berikhtiar, berusaha, walaupun jalan, walaupun rintangan menerjang, tapi kita harus tetap berjuang. Ya karena di sini sekarang Mr. Chris sudah bahagia lagi. Kita sekarang Mr. Chris sudah berani menampakkan diri seperti penampakan. Penampakan apa? Sudah malam ini guys. Semoga tidak ada apa-apa ya. Ya sudah berani menampakkan diri dan berani untuk bertemu kepada subscriber Mr. Chris yang sangat dimuliakan ini, sangat bahagia, sangat penuh semangat ini ya. Ya semoga kita semua senantiasa diberikan kelancaran ya, amin. Ya terima kasih untuk para subscriber yang sampai saat ini tetap bertahan untuk berlangganan dengan Mr. Chris ya, yang senantiasa selalu melihat tutorial YouTube, tutorial pembuatan peta. Terima kasih ya. Semoga di tahun ini kalau tidak mencapai 1000 subscriber ya nggak masalah ya, tapi tetap ya, kita harus berjuang ya. Kita sudah ber-YouTubean ini selama mungkin 1,5 tahun ya, dan kita akan sekarang akan diberikan semangat baru. Semoga nanti terrealisasikan ya. Kita akan membuat sebuah konten yang sangat menarik, pastinya akan membahas semua hal tentang bumi atau alias geografi, pemetaan, dan ilmu-ilmu yang kaitannya mirip. Nah, ya geografi luas ya, kalau teman-teman bisa cari di Google ya. Yang akan kita bahas itu nanti kita akan muncul dengan wadah baru, dengan rupa baru. Kita akan membuat inovasi baru untuk kawan-kawan semua, sehingga teman-teman semua tidak
bosan untuk selalu menonton channel Mr. Chris, channel paling mengglobal, channel paling top global, channel paling 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 apa guys? Ya, channel apa-apa adanya, ada apanya. Ya seperti itu ya. Ya, gitu. Jadi untuk kawan-kawan semua tetap semangat, tetap fokus pada apa yang kalian yakini, apa yang sudah kalian ambil, sudah kalian pilih ya. Karena ketika kalian fokus, kalian yakin ya, usaha itu pasti tidak akan mengkhianati hasil. Dan saya masih sama seperti kawan-kawan semua, saya masih berproses juga. Jadi mari kita berproses dan kita lihat bagaimana hari esok, bagaimana periode selanjutnya kita bisa meningkatkan soft skill, meningkatkan kapasitas diri, dan membuat gebrakan baru untuk lingkungan yang lebih baik ya, seperti itu ya. Oke, terus apa lagi guys? Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you guys.